Halo teman-teman, selamat datang di part kedua, di mana kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai lanjutan dari part kemarin, yaitu cara coloring untuk kulit, cara warnai kulit. Langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah menggabungkan semua line art, baik line art rambut, mata maupun badan. Kalian gabungkan menjadi satu dulu. Nah, seperti itu. Ketika sudah, kalian langkah selanjutnya adalah membuat layer baru. Nah, membuat layer baru untuk layer warna kalian nantinya. Seperti itu. Kalian bisa membuatnya. Habisnya itu kita atur warna kulitnya terlebih dahulu. Kita akan membuat warna kulit seperti itu, warnanya kira-kira. Dan untuk kuasnya kita gunakan di sini velvet pen halus. Nah, itu karena layer kalian tidak dipindah di bawah layar line artnya, jadi pindah dulu, pindah, tarik ke bawah. Nah, seperti itu baru kalian bisa mewarnainya pelan-pelan saja gitu. Gunakan jari kalian secara perlahan, meskipun keluar garis tidak masalah, nanti bisa dihapus gitu. Jangan gunakan ember cat gitu ya. Ketika kalian menggunakan ember cat mungkin akan terkesan instan dan simple, tapi untuk line art yang seperti ini tidak dianjurkan menggunakan ember cat karena tidak terseleksi dengan benar garisnya, sehingga catnya nanti bisa kemana-mana seperti itu. Jadi kita gunakan secara manual saja pewarnaannya, cukup di halus-halus seperti itu, dihapus gitu ketika keluar garis secara perlahan saja seperti itu. Hapus secara perlahan, nah perlahan-lahan, tapi pasti tidak usah terlalu terburu-buru. Di sini ketika pewarnaan kulit memang dibutuhkan kesabaran. Nah, seperti itu, dikasih saja, nggak apa-apa keluar garis seperti itu. Tangannya juga diwarnain gitu. Di sini saya menggunakan pen yang velvet tip yang kasar, atau kalian juga bisa pakai yang halus. Pokoknya antara dua pen itu bisa kalian gunakan semua untuk memberikan warna dasar seperti ini. Nah, untuk di rambut kita bersihkan, kita pilih mana yang harus dihapus secara perlahan-lahan. Tidak usah keburu-buru di sini. Meskipun kalian dibilang lama dalam coloring, nggak masalah, asalkan hasil kalian nanti bagus gitu, daripada kalian menggunakan ember cat gitu, ditambah lagi bugnya yang kemarin. Mungkin kalian bisa melihat tutorial saya tentang bug yang ember cat. Untuk mencegah terjadinya bug tersebut, saya menggunakan cara manual seperti ini. Setelah diberi warna dasar, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita buat layer baru di atas warna dasar. Lalu nyalakan pangkasan dan atur modenya ke gandakan seperti itu. Lalu kuas kalian harus menggunakan airbrush yang normal. Dan untuk warnanya sendiri kita atur. Untuk derajatnya yang paling atas kita arahkan ke angka 0 saja. Nah, seperti itu, angka 0. Dan untuk yang kedua itu persentasenya kita ubah ke angka 11. Nah, itu 100% semua ke bawah. Lalu di sini kita lakukan menggunakan airbrush normal kuasnya. Dan langkah selanjutnya adalah kita tapping manja di area kulit yang sekiranya nanti akan menimbulkan efek lebih gelap. Kita akan memberikan gaya atau memberikan efek gradasi untuk warna kulit seperti itu, seperti di leher, terus di sela-sela rambut, terus di telinga, dan beberapa bagian tubuh yang dikira nanti akan memberikan kesan lebih gelap. Kita lihat dari mana pencahayaan yang akan datang. Pada gambar saya pencahayaan ini dari depan gitu, dari depan wajah si karakter.
Jadi kurang lebih seperti ini gradasi warnanya. Setelah itu kita coba lihat-lihat dulu di mana bagian yang kurang diberi gradasi, kita tambahkan gradasi seperti ini. Secara perlahan, tapping manja saja seperti itu. Setelah dikira udah begitu cukup untuk pewarnaannya gitu. Setelah kalian dilihat kurang lebih seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kalian yaitu membuat layer baru lagi di atas layer ini. Jadi kalian buat layer, lalu aktifkan lagi pangkasan kalian. Lalu setelah kalian aktifkan pangkasan kalian, kalian ubah modenya ke mode gandakan seperti ini. Untuk warnanya tetap kita gunakan warna ini. Yang berbeda saja di sini kuasnya saja. Kita gunakan kuas yang fade. Lalu kita buat arsiran di sini. Kalau tadi itu tapping, kalau sekarang kita arsir seperti itu. Arsir secara perlahan. Bagian-bagian yang dikira akan menimbulkan efek lebih gelap atau bayangan. Di leher seperti ini kita kasih saja seperti itu. Pada bagian ini kalian harus memilih atau menentukan bagian-bagian mana saja yang akan kalian beri shading atau bayangan, seperti di telinga. Untuk di telinga kalian bisa kurangi ukurannya, ukuran kuasnya kalian kurangi, lalu sapu tipis. Dan di sela-sela rambut seperti ini kalian bisa menentukan shadingnya sesuka kalian. Dengan cara kalian mungkin bisa melihat beberapa referensi seperti itu untuk letak-letak shading yang dikira bagus atau menarik seperti itu. Karena di sini saya menggunakan cahaya yang dari depan gitu, secara tegak lurus menuju karakter. Jadi kurang lebih gradasi atau shadingnya itu seperti ini. Secara perlahan saja. Tidak usah keburu-buru, pesan saya di sini tuh tidak usah terlalu terburu-buru, pelan-pelan saja. Nah, seperti itu di tangan. Kita tambahkan shading. Gunanya sih ini untuk memperjelas saja gitu. Bagian mana sih yang akan nanti lebih gelap atau kita beri shading seperti itu. Misal kurang enak dilihat seperti itu barusan, tinggal dihapus saja gitu. Dalam menentukan shading dalam pewarnaan kulit, kalian harus memperhatikan dari mana cahaya yang datang gitu kepada objek. Contoh seperti yang saya buat ini adalah cahayanya datang tegak lurus searah dengan objek gitu. Tegak lurus dari depan maksud saya. Secara berhadapan seperti itu. Sehingga kurang lebih gitu untuk shadingnya seperti ini ya kan. Lalu saya akan membuat di bagian dahi di sini agak merah seperti itu. Nah, itu kan kelihatan kurang rapi kan ya. Nah, itu ada triknya untuk membuat agar si goresan itu rapi dengan cara mengubah pen kita ke airbrush yang normal, lalu kita tapping manja lagi seperti itu, sehingga gradasinya lebih lembut lagi, lebih smooth gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Udah oke? Udah oke. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan teknik baru. Bukan teknik baru sih, tapi yang saya sering gunakan yaitu kita cari kuas, yaitu cat air yang campuran. Nah, seperti ini untuk memberikan tekstur kulit atau efek gradasi kulit yang menawan menurut saya, bagi saya seperti itu. Lalu pertama-tama kita ubah warnanya dulu menjadi putih. Setelah menjadi putih, lalu kita gores, kita sapu tipis-tipis secara perlahan. Kita sapu-sapu manja seperti tadi, manja sekali, perlahan saja seperti ini. Nah, lihat tekstur kulitnya terlihat lebih menawan seperti itu. Perlahan saja kita zoom out, kita zoom in gitu. Kurangnya di mana? Ketika kalian bisa saja gitu melakukan cara ini di rumah. Oh ya,
Untuk di tahap ini kita gunakan warna putih ya, jangan sampai warna yang lain, harus putih. Mau warna apapun itu kita gunakan warna putih. Jadi di tahap ini sebenarnya tuh lebih memudahkan kita ke arah blending seperti itu. Seperti kan kita gunakan di sini kan kuas yang cat air yang campuran. Jadi sifatnya udah persis seperti cat air. Jadi di sini saya gunakan kuas ini untuk memblending seperti itu. Memperhalus lagi tekstur kulitnya. Nah, seperti itu. Kita tapping-tapping manja saja. Semisal kita sapu tipis namun teksturnya kurang terlihat enak, kita bisa dengan cara men-tapping-tapping saja seperti itu. Tapping-tapping manja. Nah, seperti itu. Kita gores tipis-tipis saja. Tidak usah keburu-buru. Jadi bersabar dan terus bersabar. Kita gores tipis-tipis. Lalu di sini saya akan membuat gradasi yang lebih gelap. Kita gelapkan dulu warnanya menjadi agak lebih keabu-abuan, tapi abu-abunya itu agak lebih ke merah seperti itu. Soalnya mengikuti dari si gradasinya gitu. Karena di sini bayangannya itu agak kemerah-merahan seperti itu. Jadi arahnya itu agak ke abu-abu tapi sedikit ke merah seperti itu. Lalu kita buat tekstur lagi di sini, kita kasih warna lagi. Nah, seperti itu. Kita bisa setting-setting sendiri. Nah, itu kan agak lebih gelap, udah kelihatan kan? Kita langsung eksekusi, bos. Tidak perlu berpikir lama-lama. Tapping manja, perlahan tapi pasti gitu. Bagi kalian yang kesusahan saat tahap ini gitu, tidak masalah, it's okay. Dulu saya belajar jujur untuk di tahap ini tuh memakan beberapa karya uji coba dan itu sangat banyak sekali. Jadi nggak langsung bisa gitu ya, ada prosesnya ya. Syukur-syukur kalian bisa. Nah, untuk di kulit tips lagi nih. Ketika kita di kulit kan kita terjadi kendala seperti yang saya lakukan ini. Kendalanya seperti apa? Ketika di kulit gradasinya begitu smooth dan lalu kita kasih menggunakan kuas ini, perpaduannya itu tidak selaras seperti itu ya, terlalu mencolok. Tidak ada gradasi yang begitu bertahap gitu. Jadi terlalu nabrak menurut saya. Nah, kita di sini tipsnya yaitu mengganti kuas seperti itu. Mengganti kuas saja di sini. Kalau semisal kalian bingung ya, nah seperti itu kan. Kalian bingung gitu. Kalian cari kuas yaitu cat air dan dalam kurungnya itu air gitu. Lalu kalian lakukan sama seperti tadi yang saya lakukan gitu. Lihat seperti itu. Perpaduan warnanya tidak terlalu mencolokkan, tidak terlalu nabrak gitu. Jadi tangga warnanya itu masih bisa dikatakan harmonis seperti itu. Pelan-pelan saja, tidak usah keburu-buru. Nah, di sini kan terlihat kurang enak tuh dilihat tuh gradasinya. Kita bisa menghapusnya itu menggunakan kuas yang airbrush normal, atur dulu, lalu kita hapus tipis-tipis di bagian wajahnya dan akan menghasilkan efek seperti itu. Udah terlihat kurang lebih seperti ini untuk daerah di sana. Lalu kita tambahkan beberapa detail shading di sini. Kita gunakan pen yang fade kembali lagi gitu. Kita perjelas lagi shadingnya secara halus. Kita ubah dulu warnanya seperti itu, seperti agak gelap seperti itu, untuk memberikan kesan ada lipatan-lipatan line art di sana. Lalu langkah yang terakhir di sini kita akan memberikan pencahayaan dengan cara membuat layer baru lagi. Kita nyalakan pangkasan lalu atur modenya ke menambah. Lalu kita ubah warnanya sedikit lebih cerah, lalu ubah kuasnya ke airbrush yang normal. Lalu kita tapping manja lagi untuk bagian-bagian
yang lebih terang seperti itu. Untuk bagian depan muka gitu, depan wajah. Lalu seperti di sini kita tambahkan pencahayaan seperti itu. Cukup hanya dengan men-tapping ya. Diketuk saja seperti itu. Diketuk saja secara perlahan. Lalu kurangi opacity-nya menjadi 80% supaya pencahayaannya tidak terlalu mencolok seperti itu. Kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Cukup mudah bukan untuk mewarnai kulit. Emang untuk awal-awal kalian akan kesusahan seperti saya dulu. Saya seperti itu susah juga. Tapi kalau kalian udah terbiasa akan gampang kok. Selamat mencoba untuk tutorial kali ini. Dadah.